tabel angsuran KUR Bank BRI tahun 2024. Sebaiknya teman-teman harus mengetahui cicilan tiap bulan yang harus teman-teman lalui agar teman-teman bisa selesai sampai finish. Apa jadinya jika teman-teman ini tidak bisa mengangsur cicilan KUR Bank BRI tahun 2024? Dan bagaimana besaran tabel angsuran cicilan KUR Bank BRI tahun 2024? Simak terus pemaparan saya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar masalah pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Memang ini hampir akhir tahun dan kuota KUR makin tipis dan juga mungkin beberapa unit kerja Bank BRI sudah habis. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kendala untuk pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024 dan akan habis ini dan mungkin berencana mengajukan di awal tahun 2025 apakah ada KUR, saya jamin dan saya pastikan tetap ada KUR. Tapi kuotanya ditambah atau dikurangi kita harus menahan diri dulu. Di tahun 2025 nanti baru akan ketahuan semuanya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin akan menghabiskan sisa waktu di tahun 2024 ini dengan mencoba kembali mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024, tidak ada salahnya karena waktunya belum habis. Dan limit kuota KUR ini mungkin tidak dibuka secara transparan oleh Bank BRI, tapi tiap kantor unit kerja Bank BRI pasti memiliki jatah untuk bisa menyalurkan pinjaman KUR. Nah, semoga teman-teman ini sampai di menit sekian ini masih bertahan ya nonton video saya. Karena nanti saya akan menjabarkan untuk pinjaman KUR Bank BRI ini apa saja yang harus kita siapkan dan bagaimana bentuk tabel pinjaman KUR Bank BRI-nya. Dan teman-teman, untuk teman-teman ketahui bersama, sebaiknya sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024, teman-teman harus mengetahui syarat-syarat dan tata cara aturan pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Syarat-syarat utama yang harus teman-teman sadari sejak awal adalah BI checking. Jadi jangan sampai BI checking teman-teman ini jelek atau jeblok ya, dikarenakan angka kredit, skor kredit teman-teman ini jelek, kolek 5. Kolek 2 pun sudah tidak akan di-approve untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI-nya, apalagi kolek 5 alias macet. Nah, jadi teman-teman harus memiliki kolektibilitas atau kualitas angka kredit di angka 1 atau skor 1 lancar. Yang artinya teman-teman ini bisa dipercaya oleh Bank BRI untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Itu secara administratif yang pertama. Administratif yang kedua adalah teman-teman ya biasa teman-teman melampirkan KTP, NPWP untuk pengajuan di atas 25 juta atau 50 juta, surat keterangan belum menikah jika teman-teman ini belum menikah, kemudian buku nikah jika teman-teman sudah memiliki pasangan, KTP pasangan jika teman-teman sudah memiliki pasangan, KK yang terbaru, kemudian fotokopi jaminan dan juga SKU atau surat keterangan usaha atau OSS. Nah teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang istilahnya bingung nih, KUR punya pemerintah tapi ada jaminan juga harus ada usaha ya. Jadi program KUR ini adalah bukan resmi program pemerintah. Pemerintah di sini hanya sebagai pensubsidi agar masyarakat Indonesia ekonomi kelas menengah ke bawah tetap bisa memanfaatkan kuota dari pinjaman dari semua bank lewat KUR karena bunganya disubsidi oleh bank. Jadi jangan salah tafsir ataupun salah tangkap kalau teman-teman menyalahkan pemerintah, salah. Karena KUR ini adalah programnya pemerintah dalam mensubsidi suku bunga agar turun, agar semuanya bisa menikmati fasilitas kredit pinjaman KUR. Gitu ya teman-teman ya. Nah, menginjak yang selanjutnya, kalau teman-teman ini syaratnya sudah lengkap semuanya, maka teman-teman selanjutnya harus menentukan plafon pinjaman. Nah, plafon pinjaman ini ditentukan dari
kebutuhan teman-teman dan jangka waktu. Kenapa? Karena jangka waktu ini mempengaruhi dari nilai angsuran tiap bulan yang harus teman-teman bayarkan ke bank. Kenapa? Jangan sampai teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tapi teman-teman nggak bisa angsur lah. Baru mau angsuran pertama sudah macet atau tidak bisa membayar. Itu bahaya banget teman-teman. Maka nanti bisa berpengaruh pada angka atau skor kredit teman-teman di BI Checking. Kalau sudah jelek, ya teman-teman mau mengajukan ke bank manapun akan dipersulit karena sudah angsuran pertama, kalau istilah di perbankan itu FPD, first payment default-nya aja sudah gagal, pembayaran angsuran pertamanya ada juga gagal. Gimana teman-teman bisa dipercaya oleh bank lain untuk bisa istilahnya untuk bisa daftar pinjaman-pinjaman yang lainnya atau menikmati fasilitas pinjaman di bank lainnya dengan program yang berbeda mungkin. Nah, untuk teman-teman ketahui bersama, suku bunga pinjaman KUR ini berkisar antara 0,3 sampai 0,6 maksimal. Tapi biasanya Bank BRI ini banyak yang menyalurkan 0,3 biasanya ya. Kemudian teman-teman wajib ketahui kalau teman-teman ini pencairan KUR, maka dananya ini tidak bisa cair semuanya. Kenapa? Biasanya ada dana pengendapan, biasanya 1-2 kali angsuran, ada yang ekstrim juga marketing atau mantrinya, bisa 3 atau 4 kali angsuran. Di hold untuk jaminan bahwa teman-teman ini waktu pembayaran pertama, kedua, ketiga sampai mungkin 6 bulan pertama ini aman. Karena itu bisa mengamankan nama baik teman-teman juga. Jadi jangan salah sangka kalau teman-teman mungkin cairan KUR 25 juta, kok cairnya cuma 20 juta. Nah, teman-teman harus tanyakan dulu nih. Jangan asal teman-teman ini teken atau tanda tangan SPK, perjanjian kredit KUR, tapi teman-teman tidak mengetahui klausa atau pasal saya cair berapa dan nerima berapa. Itu salah total. Jadi kalau ada orang-orang yang komen di kolom komentar, saya pinjamku 20 juta, kok cairnya 18 juta, 16 juta, tidak akan saya balas. Paling saya akan balas, coba lihat perjanjian kreditnya atau ditanyakan ke petugas. Karena biasanya teman-teman ini euforia mau nerima uang, mau nerima bantuan kredit subsidi KUR, bunga KUR yang sangat murah, teman-teman tidak membaca SPK ataupun tidak detail untuk menanyakan biaya-biaya apa saja yang ada di dalam KUR. Karena biasanya nggak ada biaya-biaya tambahan dari KUR, itu biasanya hanya administratif dan juga pengendapan angsuran. Asuransi itu tentatif, ada yang mewajibkan dan ada yang tidak. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya sekitar nanti bulan November itu biasanya KUR sudah banyak ditutup teman-teman, karena kuotanya sudah sangat habis sekali. Mungkin akan dibuka lagi di bulan Februari ataupun Maret ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti November Desember sudah tidak bisa mendaftar KUR, ya silahkan teman-teman mendaftar pinjaman Bank BRI yang lainnya seperti Kupedes ataupun Kupra. Ya mungkin suku bunganya lebih tinggi karena tidak ada subsidi dari pemerintah. Kemudian untuk jaminan tetap wajib. Nah, kemudian yang saya akan bahas berikutnya adalah tabel angsuran atau cicilan. Nah, nanti di video yang saya di belakang akan saya tampilkan semuanya tabel angsuran atau cicilan yang harus teman-teman bayarkan tiap bulan disesuaikan dengan kemampuan bayar teman-teman. Saya pesan kepada teman-teman, untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman KUR Bank BRI sebaiknya disesuaikan dengan kewajiban-kewajiban teman-teman yang lainnya. Kewajiban ini apa contoh? Misalkan gaji teman-teman 3 juta, teman-teman ada usaha, passive income dari usaha, misalkan laba bersih tiap bulan 1 juta, maka silahkan dikurangi dari kebutuhan teman-teman ya, netnya berapa tiap bulan itu yang bisa diangsur. Jangan sampai teman-teman minus untuk mengangsur semua, teman-teman nggak makan, akhirnya apa? KUR-nya koleks, KUR-nya tidak lancar, KUR-nya macet, yang berakibat pada nama baik teman-teman pada BI Checking atau Slik OJK ini akan jelek dan tidak bisa atau akan sulit teman-teman untuk bisa menikmati fasilitas perbankan yang lainnya, kecuali tabungan ya. Kalau tabungan tidak melihat pada Slik atau daftar OJK, karena kalau tabungan ini ya semampunya teman-teman aja untuk menabung. Tapi kalau pinjaman berkaitan dengan kemampuan bayar teman-teman akan ditarik data atau Slik OJK-nya. Jadi
Jangan salah jika teman-teman akan kesusahan mendaftar di bank lain jika kolektibilitas teman-teman ini jelek. Mungkin itu saja teman-teman pemaparan dari saya tentang bagaimana cara pengajuan pinjaman KUR Bank BRI dan apa saja yang harus diperlukan teman-teman waktu teman-teman pencairan. Sudah saya jelaskan tadi, dan tabel angsurannya akan saya cantumkan di video saya yang paling akhir. Nanti teman-teman bisa jembreng sesuaikan dengan kemampuan bayar teman-teman dari pokok bunga yang bernilai pada angsuran tiap bulannya. Untuk suku bunga KUR sudah sangat murah sekali dan tidak bisa dinego. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.